Dengan itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Galuh memandu acara kita pada pagi hari ini. Silakan, Mas Galuh. Ya, tur nuhun Kang Yoka. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati Prof. Fedi Hadis, Pak Kepala OR, Bu Tina, Kang Yoka, dan Kepala PR, serta kolega Brin yang saya sayangi. Izinkan saya untuk memandu acara 1,5 jam ke depan ya, insya Allah kita akan mulai sampai dan selesai sampai 11.30 WIB. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri, izin saya Galuh dari Pusat Riset Kependudukan OR IPSA Brin. Jadi hari ini dalam sesi ini kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat menarik ya yang akan disampaikan oleh Prof. Fedi Hadis terkait dengan bagaimana kita bisa membawa isu lokal nasional dalam publikasi global. Seperti kita ketahui bahwa publikasi global dalam dunia pendidikan maupun dunia akademik secara lebih khusus menjadi sangat penting bagaimana kita kemudian bisa men-sharing, memvalidasi hasil riset kita, dan bagaimana itu direview dan mempunyai kualitas internasional. Dan Prof. Fedi Hadis merupakan orang yang sungguh tepat untuk memahami konteks empiris Indonesia dan bagaimana itu membawa dalam diskusi di tingkat global. Singkat cerita, mungkin saya memperkenalkan sedikit terkait dengan Prof. Fedi Hadis. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang sudah sebenarnya kenal, cuma izinkan saya untuk kembali mengenalkan. Beliau adalah Direktur dan Profesor pada The Asia Institute dan Assistant Deputy Vice Chancellor International di University of Melbourne, Australia. Dalam hal ini beliau sudah banyak itu berperannya tidak hanya dalam konteks akademik, tapi juga bagaimana membangun relasi dan jejaring yang sangat baik antara perguruan tinggi Melbourne juga dengan Indonesia secara lebih umum, baik dalam sisi pemerintahan maupun di universitas di Indonesia secara lebih umum lagi. Kemudian dalam hal peminatan, beliau memiliki beberapa minat, tapi lebih khusus kepada beberapa isu terkait dengan sosiologi politik maupun ekonomi politik, terutama yang berkaitan dengan kontradiksi pembangunan di Indonesia maupun Asia Tenggara secara lebih luas. Baru-baru ini Profesor Ferry Hadis juga membahas mengenai isu di Timur Tengah. Mungkin ada salah satu hal yang saya luput untuk kemudian menyampaikan bahwa beliau juga merupakan wakil rektor di Universitas Melbourne. Baik, Profesor Hadis juga merupakan fellow di Akademi Ilmu Sosial di Australia dan juga merupakan bagian dari Dewan Riset Australia pada tahun 2010-2014. Ada banyak sekali publikasi yang beliau telah lahirkan, tentu saja termasuk terkait dengan Islamic Population Indonesia dan Middle East yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2016. Ada banyak sekali ya track record beliau yang mungkin saya tidak bisa sampaikan satu persatu karena pasti akan memakan waktu sampai sejam lebih. Tapi setidaknya selain dari pengalaman beliau saat ini yang ada di University of Melbourne, beliau juga pernah mempunyai pengalaman yang sangat luas di berbagai institusi pendidikan dan ilmu di berbagai penjuru dunia, termasuk di School for Advanced Studies in the Social Sciences atau ESS di Prancis, kemudian Institut Studi Sosial Internasional di Belanda, Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Kyoto yang menjadi latar belakang saya juga kotanya seperti itu, karena saya juga mempunyai kenangan sangat indah di Kyoto, kota yang sangat kultural dan memiliki magis tersendiri tentu saja. Juga punya pengalaman di Indian Institute of Technology Delhi dan juga di Departemen Sosiologi di Indonesia. Mungkin singkat cerita seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan screen saya serahkan ke Prof. Fedi Hadis. Silakan, Prof. Ya, terima kasih pada Brin dan Bung Najib dan lain-lain yang mengundang saya untuk berbicara pada saat ini. Pembicaranya sejauh saya tangkap adalah bagaimana membuat problematika yang kira-kira menarik di Indonesia itu menjadi menarik untuk dijadikan bahan buat penerbitan di publikasi internasional. Kira-kira begitulah ya yang saya tangkap. Nah, pertama saya nggak mau patronizing gitu ya. Saya berasumsi bahwa sebagian besar
teman-teman yang hadir pada hari ini mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ini, ya. Tentu pada derajat yang berbeda. Ya, untuk yang sangat senior, mungkin beberapa hal atau sebagian besar hal yang saya kemukakan sudah diketahui. Tapi mungkin buat yang baru, peneliti-peneliti yang junior atau yang baru mulai menjajaki penerbitan di jurnal-jurnal internasional, mudah-mudahan sebagian yang cukup besar dari yang saya kemukakan hari ini akan berguna. Ya, itu harapan saya. Jadi saya nggak mau patronizing dalam arti, seakan-akan saya yang tahu semuanya, dan di Indonesia nggak tahu apa-apa. That's nonsense menurut saya. Tapi mudah-mudahan saya berbagi pengalaman ini ya berguna, walaupun saya memahami bahwa derajat kegunaannya akan berbeda buat macam-macam orang yang hadir pada hari ini. Ya, jadi kalau problema utama kita kan begini, bagaimana sih supaya orang yang mengelola jurnal-jurnal ilmiah internasional di luar negeri itu merasa bahwa tulisan kita berguna, memberikan kontribusi ilmiah apabila diterbitkan di dalam jurnal dia. Kan intinya sebetulnya sederhana. Begitu aja kan? Ya, bagaimana kita membuat apa yang menarik buat kita, menarik buat suatu audience, dan sebetulnya team of gatekeepers ya yang mengelola jurnal tertarik dengan apa yang kita hendak kemukakan. Sekali lagi tanpa bermaksud untuk patronizing, kadang-kadang saya menemukan bahwa di antara peneliti-peneliti kita berasumsi bahwa perdebatan yang menarik di Indonesia serta-merta akan menarik buat audiens di luar Indonesia. Ya, pertama itu bisa keliru karena audiensnya itu bisa terdiri dari orang-orang yang berminat pada Indonesia, tetapi tidak ahli Indonesia. Bisa terdiri dari orang-orang yang berminat dengan tema yang diajukan, tapi kurang punya minat yang sangat dalam terhadap kasus Indonesia sendiri di tingkat yang detail, gitu ya. Ya. Terus kita juga kadang-kadang berasumsi bahwa kalau jurnalnya adalah jurnal spesialis Indonesia, ya misalnya seperti jurnal Indonesia di Cornell atau BIES di Australia itu, serta-merta dia akan menganggap data-data yang kita sampaikan di dalam artikel kita itu sebagai sesuatu hal yang menarik. Belum tentu juga, gitu loh. Dalam arti data-data itu pun yang sebetulnya kita mempunyai advantage di situ ya, karena terutama Anda yang berada di Indonesia, sebetulnya itu belum tentu dengan sendirinya menarik pada dirinya sendiri, tetapi harus dibungkus dalam suatu framework, dalam suatu narasi yang akan berguna buat spesialis Indonesia yang tidak berada di Indonesia. Dan sekali lagi, mereka belum tentu peduli dengan semua pernik-pernik yang menurut kita menarik kalau tidak dibungkus dengan suatu narasi, suatu kerangka interpretasi
yang bisa dianggap sebagai memberikan kontribusi terhadap suatu literatur, suatu perdebatan tentang suatu masalah. Jadi intinya di situ ya, kalau saya kemukakan dalam 2 atau 3 menit gitu ya. Nah, untuk mulai berbicara secara lebih luas nanti terhadap persoalan ini, saya mesti kembali ke beberapa basic aja dulu. Sebenarnya asumsi saya bahwa semua orang tahu basic ini, tapi ada baiknya saya kemukakan sebagai mau nggak mau pilar dari segala hal pembicaraan tentang penulisan di jurnal ilmiah internasional. Ya. Satu adalah argumen kita sangat penting. Ya. Itu kan kelihatannya ya semua orang juga tahu gitu. Tapi terus terang aja saya sering membaca artikel tidak hanya dari orang Indonesia, tapi dari orang-orang lain-lain juga, dari tempat-tempat yang lain, termasuk Australia. Ketika saya mereview artikel jurnal atau satu karya ilmiah lain, saya menemukan, loh, argumennya itu kok dalam suatu tulisan yang 20 halaman, munculnya di halaman ke-10 gitu. Saya mesti cari itu sampai, oh ini argumennya. Dan juga tidak dinyatakan secara cukup eksplisit. Padahal, ya, ini saya anggap bahwa banyak yang sudah tahu, tapi ada baiknya selalu diingatkan bahwa semua pengelola jurnal, semua referee jurnal itu mau langsung tahu artikel Anda itu tentang apa. Dia mau langsung tahu tujuan artikel Anda itu apa. Dia mau langsung tahu kontribusi potensial Anda itu apa. Kalau ada di tengah-tengah artikel, dia bosan dan dia akan merasa bahwa ini this person doesn't know what he or she is talking about. Ya, saya sendiri kalau tidak menemukan sebuah argumen eksplisit di halaman pertama atau kedua dari suatu artikel jurnal, cenderung bosan bacanya langsung. Dan kemungkinan saya baca sampai akhir semakin menipis. Ya. Dan itu nggak hanya saya tahu bahwa referee lain seperti itu, apalagi editor jurnal yang harus baca banyak sekali artikel masuk, lalu menentukan apakah this is cukup memadai untuk dikirim ke referee. Karena ingat ya, pengelola jurnal juga, dia harus menjalin dan memelihara hubungan yang baik terhadap jaringan referee. Kadang-kadang saya dikirimin artikel oleh suatu jurnal, dan kadang-kadang saya bilang sama ininya, ini ngapain dikirim ke saya? Ngabisin waktu saya gitu. Karena jelas-jelas tidak memadai untuk di-referee. Tidak ada argumennya. Tidak jelas artikel ini mau dibawa kemana. Tidak jelas kontribusinya apa. Jadi seorang pengelola jurnal yang harus menjalin hubungan yang baik terhadap jaringan referee-nya, itu juga harus di tingkat awal cukup yakin bahwa artikel Anda memberikan kontribusi. Ya, ini soal argumen. Argumen itu berguna untuk mengetahui Anda mau bilang apa, bisa berguna untuk mengetahui kira-kira Anda itu kontribusi yang Anda mau berikan itu apa, dan juga untuk menentukan kira-kira kontribusi itu cukup bernilai atau enggak sih. Kadang-kadang kita memberikan kontribusi, tapi ya sifatnya sangat marginal gitu, sehingga ada referee yang bilang, well, this isn't important enough gitu loh.
Nah, sekarang kriteria of importance itu apa? Nah, untuk itu sebetulnya kan nggak ada yang objektif gitu ya, semuanya sangat subjektif tentunya ya, dan semua orang itu kasih ke referee yang berbeda-beda mungkin juga bisa juga ininya beda-beda tentunya ya penilaiannya. Tapi ya saya bicarakan secara umum ya, saya harus bicara secara umum tentunya ya. Nah, dalam rangka kita itu mencari kira-kira memikirkan dengan diri kita sendiri aja dulu gitu ya. Artikel saya ini argumennya apa, dan kira-kira kontribusinya apa, itu sangat berguna untuk hal kedua yang menurut saya juga pasti semua orang juga tahu di sini, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan karena pilar juga, yaitu akan turut menggiring kita untuk menentukan kita mengirim artikel ke jurnal apa. Ya. Jadi kontribusi itu kalau mau saya ini kan secara sangat simplified ya, karena kita bicara di tingkat umum dulu di sini. Kontribusi itu bisa dalam kira-kira ya dua atau tiga jenis. Satu adalah kita memberikan satu kontribusi yang mempengaruhi perspektif atau cara interpretasi atau cara memahami suatu persoalan. Jadi kontribusinya sifatnya lebih teoritis. Kadang-kadang bisa metodologis juga. Ya, tapi dari segi ini ya, bagaimana membaca suatu masalah. Ya kan? Theoretical contribution dalam arti perspektif ya. Ada juga kontribusi yang sifatnya empirik. Jadi kita memberikan data-data penemuan-penemuan di lapangan yang orang lain belum mengetahuinya. Ada juga yang kombinasi dari dua ini. Ya, jadi kita memberikan kontribusi dari segi perspektif teoritis, kita juga memberi kontribusi yang sifatnya empirik. Ya. Nah, dalam hal ini kita kemudian bisa setelah kita merenung pada diri sendiri gitu ya, artikel ini bawanya kemana gitu ya, kita bisa menentukan kira-kira saya mau menujunya ke jurnal macam apa. Ya, jadi again untuk simplifikasi saja, saya bisa kemukakan bahwa untuk kita ini kita dihadapi dengan mungkin 3 jenis jurnal. Ya, satu, dan ini pilihannya sedikit, adalah jurnal-jurnal yang spesialisasi terhadap masalah-masalah Indonesia. Ya, itu kan nggak banyak ya. Ada beberapa di dunia ini. 2 adalah jurnal-jurnal sifatnya area studies. Jadi seperti Asian studies gitu ya. Ya. Lalu ada jurnal yang sifatnya disciplinary atau even interdisciplinary. Ya kan? Jadi kira-kira ada 3 jenis lah ya. Nah, kita mesti lihat artikel kita ini. Kalau kontribusi kita lebih dari segi penemuan data baru, tapi interpretasinya, perspektifnya, kita tidak memberikan kontribusi yang terlalu banyak, kemungkinan besar itu lebih cocok buat sebuah jurnal yang spesialisasi Indonesia. Ya, kalau artikel kita itu memberikan cara memandang suatu permasalahan yang baru atau yang ya cukup cukup melakukan engagement atau intervensi terhadap perdebatan
tentang approaches terhadap suatu problem, itu kita bisa berpikir tentang sebuah jurnal yang sifatnya disciplinary. Dan dia itu akan cenderung lebih, dia akan cenderung kurang berperhatian terhadap pernik-pernik data. Walaupun tentu harus ada substansiasi kan ya. Tapi the empirical content of ini penemuan empiris gitu, penemuan empiris itu mungkin akan bobotnya kurang tinggi dibandingkan kalau kita menulis buat artikel, buat jurnal yang memang spesialisasinya Indonesia. Kalau kita menulis kepada sebuah jurnal yang area studies, itu tergantung juga. Ada area studies yang memang lebih cenderung empirical, ada juga yang kandungan teoritisnya sangat kuat, gitu misalnya JCA, Journal Contemporary Asia itu maunya ada perdebatan terhadap teori atau perspektif approach gitu ya, yang cukup penting gitu ya. Atau ya bobotnya di situ mungkin kurang lebih agak berimbang lah gitu ya. Kita harus ada suatu perspektif, mungkin juga suatu perspektif komparatif karena sifatnya area studies. Ya, kita harus punya data empiris tentunya, dan dalam derajat tertentu jurnal-jurnal di bidang Asian Studies atau Area Studies itu juga akan menuntut suatu sumbangan yang sifatnya teoritis atau perspektif ya. Nah, dalam hal ini saya perlu kemukakan juga, walaupun Anda menulis buat sebuah jurnal yang khusus tentang Indonesia, bukan berarti Anda bebas teori gitu. Hanya yang saya katakan bahwa dia akan kemungkinan lebih menghargai penemuan-penemuan yang sifatnya empiris gitu, data-data baru. Gitu. Ya, jadi itu di situ Anda ya mesti merenungkan gitu. Kira-kira artikel saya ini menyumbangnya kemana gitu. Ya, ini tentu yang saya kemukakan ini ya in a simplified form ya. Tapi saya kira saya perlu menggunakan itu, melakukan itu supaya pesannya gitu ya tersampaikan ya secara cukup jernih gitu ya. Nah, dalam hal yang terakhir itu mungkin ini juga sesuatu yang tentunya semua orang di sini mestinya pasti tahu gitu, tapi kadang-kadang ya guna juga mungkin untuk diingatkan karena kadang-kadang saya mendapatkan artikel-artikel yang kira-kira berasumsi bahwa ya kalau kita sudah memberikan banyak data, ya kita nggak perlu mengemasnya dengan suatu narasi yang baik gitu ya. Padahal itu sangat penting gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang saya kemukakan di awal tadi itu, kita berbicara kepada audiens yang mungkin walaupun dia itu peduli dengan Indonesia, sifat perdebatannya itu tidak sama dengan kita gitu loh. Ya. Jadi kita harus merenungkan itu kita mau kontribusi kita di mana, kemudian kita pilih itu artikel jurnalnya yang mana, dan ini saya kemukakan selalu kepada mahasiswa PhD saya gitu ya yang mau menulis gitu, bahwa they ought to do research on their journals, lihat jurnal itu selama 2 atau 3 tahun terakhir, kira-kira dia menerbitkan artikel-artikel tentang apa. Perhatiannya terhadap apa. Kalau dia sangat mementingkan metodologi kuantitatif misalnya, lalu Anda metodologinya kualitatif, ya jangan kirim ke sana gitu tentunya. Dan sebaliknya. Jadi researching your journal is very important gitu. Ya. Lantas
di dalam memilih suatu jurnal, ini suatu tip aja, suatu tip yang saya menemukan kadang-kadang cukup berguna. Kalau Anda menemukan bahwa suatu jurnal itu misalnya sudah berkali-kali bicara tentang masalah apa ya, omong kosong aja apa ya, populisme gitu ya. Pertama, Anda jangan mengulang ya itu yang sudah terbit sebelum dalam 2 tahun terakhir ya. Tapi sangat berguna kalau Anda mengutip artikel-artikel dalam jurnal yang Anda pilih tersebut. Karena pengelola jurnal akan merasa, oh, Anda mengikuti perdebatan dalam jurnal dia. Anda mau ikut serta dalam perdebatan yang dipelihara atau dikelola dalam jurnal dia. Banyak itu saya menemukan bahwa editor-editor jurnal itu akan merasa kalau nggak tersanjung, senang lah seenggak-enggaknya kalau Anda mengutip beberapa artikel yang pernah terbit di jurnal dia. Itu tip aja. Hal-hal kecil kayak gini kadang-kadang berguna juga untuk diketahui dan dipraktekkan. Satu lagi yang saya sering temukan, maaf ya, di kalangan terutama teman-teman dari Indonesia, maaf, yaitu bahwa di dalam menulis artikel itu masih juga walaupun saya bilang argumen harus di depan gitu ya, masih juga latar belakang masalah, panjang banget latar belakang masalah. Kalau saya itu nggak pernah mau tahu latar belakang, saya mau tahu latar depan gitu. Nggak peduli saya gitu latar belakang masalahnya, itu di weave in di dalam artikelnya ya, selagi di develop gitu ya. Tapi di awal artikel itu seperti saya kemukakan adalah what's your argument, what are your questions, what's your contribution, itu yang awal ya. Dan kedua, saya menemukan bahwa latar belakang masalah, lalu tinjauan kepustakaan. Lalu tinjauan kepustakaannya nggak ada hubungannya dengan temuan empirisnya. Jadi seakan-akan pro forma aja untuk mengatakan, oh saya udah baca ini semua gitu. Dan ya berkali-kali ya saya bukan ini, there's no link between the theory and the study. Jadi remember, each part of your paper have to talk to each other. Ya, ini yang this is skill dari writing yang kemudian yang kira-kira akan berkembang semakin banyak kita menulis sih sebetulnya ya. Tapi yang saya temukan itu adalah bahwa tinjauan literaturnya itu bisa panjang banget, tetapi dia cuma memberikan sinopsis. Si A bilang A, si A bilang B, si B bilang C, si C bilang D gitu. And then what gitu loh. The point is ya, saya bilang kan setiap bagian have to talk to each other. Di sini adalah your literature review harus bisa memberikan orang yang membacanya pemahaman tentang what's your position in the literature. Jadi di sini engagement with the literature yang penting, bukannya sinopsis literature. Yang saya temukan banyak sekali, maaf terutama dari teman-teman dari Indonesia, adalah sinopsis literatur. Dan saya tidak tahu dari situ si penulis menempatkan dirinya di mana. Saya menduga
ya mungkin dugaan saya salah, maaf kalau salah. Antara lain ini karena istilahnya itu kurang pede. Kurang pede untuk menyatakan saya berdirinya di sini loh. Padahal argumen harus eksplisit. Ya, untuk menarik di tingkat di awal itu yang saya bilang kan, kalau nggak eksplisit, orang ya ini mau kemana sih, saya nggak jelas gitu. Nah, oleh karena itu posisi dalam literatur juga harus eksplisit. Saya menolak si A yang bilang B, saya mendukung si C yang bilang D, atau saya menolak baik si A maupun C dan saya punya posisi E. Atau posisi F yang merupakan gabungan dari ini dan kira-kira saya bisa menggabungkannya dengan cara ini. Nah, yang saya bilang kurang pede itu dalam arti bahwa saya kadang-kadang ya mungkin spekulasi sih ya, menduga bahwa sinopsis itu karena kita kadang-kadang merasa wah ini kan nama-nama besar. Kok kita kritik gitu. Nah, saya selalu bilang sama mahasiswa PhD saya, kritik aja nama-nama besar itu. Memang di dalam dunia ilmiah anybody can criticize anybody gitu. Sama derajatnya gitu. Asal mungkin ya bisa dipertanggungjawabkan tentunya kritiknya gitu ya. Itu yang saya temukan itu jadi mungkin ini ya, kesopanan yang terlalu berlebihan gitu. Tapi kesopanan yang bukannya berdasarkan budaya sopan menurut saya. Tapi karena ya mungkin ada itunya juga ya, mungkin ya kurang mau tidak mau konfrontatif dan sebagainya itu mungkin ada. Tapi juga mungkin kurang pede untuk memang confront orang-orang yang menulis sebelumnya, mengatakan oh dia salah. Dia salah. Tentunya waktu kita melakukan itu we should do so respectfully ya. Dan mungkin kalau ada kesalahan dalam tulisan-tulisan awal saya, mungkin I did that kurang respectfully sometimes. Ya, karena masih muda. Dan kritiknya agak ceplas-ceplos gitu. Tapi ya, I think we should criticize. I think we should criticize directly and respectfully. Oke? Jadi jangan ini mungkin agak kasar, maaf ya. Kadang-kadang itu kesopanan itu dan tidak mau mengkritik itu adalah cerminan dari mentalitas inlander. Kita nggak mau kritik bule-bule itu, gitu. Yang nama-namanya besar gitu. Ya, kenapa nggak bisa? Ya. Jadi itu jadi ya mungkin saya ngomong 5-10 menit lagi. Satu hal yang kita punya advantage dan I think we should use that advantage memang adalah bahwa kalau orang asing itu kan mau meneliti Indonesia, saya orang Indonesia tapi kan saya nggak bisa meneliti Indonesia terus-menerus karena saya di Melbourne. Advantage dari orang Indonesia adalah dia bisa lebih leluasa untuk melakukan penelitian lapangan. Ya, kapan aja gitu. Dibandingkan kita-kita yang di luar negeri gitu. Use that to your advantage. Ya, tapi jangan hanya mengandalkan itu. Ya, dan juga jangan karena you punya waktu untuk ngumpulin data dan sebagainya, jangan cuma jadi penyuplai data aja buat bule-bule. I think it's time kita ini adalah di dalam menulis misalnya dengan orang-orang besar di Indonesia apa sih, biar equal. Dan kita harus menuntut kita equal, dan kita harus membuktikan bahwa kita punya kapasitas untuk equal. Kalau nggak kita dieksploitasi terus. Atau dianggap marginal di dalam suatu literatur di mana kita sebetulnya berada dalam posisi untuk bisa memainkan peranan yang lebih sentral.
Tidak harus selalu marginal gitu. Di lain pihak juga yang kita bisa lakukan adalah yang orang-orang bule dan sebagainya itu agak kurang adalah kita bisa berusaha memasukkan literatur yang ada di Indonesia sendiri ke dalam perdebatan. Tetapi ingat, yang menarik buat kita belum tentu menarik di sana. Jadi kita bisa menggunakan literatur berbahasa Indonesia gitu ya, as an advantage to us, tapi jangan berasumsi bahwa just because we think it's important, they think it's important. Ya kan, harus dipermak sedemikian rupa, dibungkus gitu ya dengan interpretasi, dengan teori dan narasi gitu ya, yang membuatnya mempunyai engagement dengan literatur yang lebih luas. But use our advantages, ya. Tapi jangan mengandalkan itu saja gitu. Ya. Dua atau tiga hal terakhir saya kemukakan itu ini ya, kita kan selalu komplain tentang language ya. Memang itu memang mau nggak mau ya kita akan selalu dirugikan di dalam kompetisi di situ ya, karena kita tidak menulis dalam bahasa ibu ya. Namun ya kita harus membuat harus membangunlah suatu sistem, suatu pola praktek di mana kita bisa mengurangi sedapat mungkin disadvantage kita di situ. Dan di sini institusi menurut saya sangat penting itu, Bung Najib. Yaitu bahwa menurut saya sih ya, institusi seperti BRIN atau universitas atau apa itu harus bisa menyediakan copy editing services buat penulis. Nggak bisa enggak. Karena apa? Kalau you ngirim satu artikel kepada suatu jurnal, dan jurnal itu dikelola oleh seorang yang kira-kira simpatinya terhadap penulis dunia ketiga tidak terlalu tinggi, gitu, dia akan bilang, oh saya nggak ngerti ini, saya campakkan aja. Gitu. Dan kita harus mengecilkan kemungkinan hal seperti itu terjadi. Gitu. Caranya adalah sebelum dikirim, itu, dan ini harus institusi yang dukung, harus ada dana untuk itu, harus ada orang yang melakukan itu, ya, yang bisa diandalkan ya, untuk copy edit artikel kita itu sehingga bahasanya seenggak-enggaknya is readable. Kalau nggak readable, banyak jurnal akan hanya bilang, please edit it and send it back to me when it's more readable, gitu. Gitu, ya. Jadi bukan hanya ini ya bahasa ya, tapi kita juga ini berhubungan dengan yang saya bilang sebelumnya itu tentang kurang pede. Banyak sekali artikel kalimat-kalimat kita ditulis dalam bentuk passive sentences. Jadi bukan active sentences gitu. Itu menunjukkan bahwa pertama itu nggak enak dibaca dan cenderung memberikan kesan bahwa kita ragu dengan apa yang kita kemukakan. Gitu. Jadi inilah kalau kita mengerucut kepada beberapa contoh lah gitu ya. Misalnya Anda menulis tentang demokrasi. Gitu. Pikir, ini Anda nulis tentang demokrasi di Indonesia, ini buat audiens ahli-ahli Indonesia. Kalau iya, mungkin kemungkinan besar Anda kirim ke jurnal Indonesia, atau BIS, atau KITLV, gitu kan. KITLV itu jurnalnya namanya Bijdragen. Kalau Anda menulis demokrasi
dalam arti akan berguna buat orang-orang yang mau mengetahui tentang demokrasi sebagai suatu fenomena secara lebih luas di Asia, kemungkinan Anda bisa kirim ke an area studies journal. Kalau Anda menulis sebuah artikel tentang demokrasi yang kira-kira berguna buat fenomena memahami fenomena demokrasi atau dedemokratisasi secara global, mungkin to a disciplinary journal. Dan saya pernah melakukan untuk tiga-tiganya dalam beberapa tahun. Misalnya saya menulis tentang, saya pernah menulis International Political Science Review. Ya, karena saya menulis tentang populisme dan demokrasi secara global. Saya pernah menulis tentang demokrasi ini secara komparatif gitu ya, dikirim ke Area Studies Journal. Tapi ada yang sifatnya lebih spesifik Indonesia, saya kirim ke jurnal Indonesia. Tapi sekaligus itu tapi yang seperti saya katakan sebelumnya tadi itu, kita mesti merenungkan kira-kira artikel kita yang kita tulis sekarang ini kontribusinya itu bobotnya di mana di antara empiris dan theoretical itu, dan kira-kira cocoknya di mana. Demikian juga kalau kita tulis tentang Islam, kalau kita tulis tentang apa aja. Menurut saya sih kita harus ya karena kita banyak disadvantage ya artinya secara institusional kita juga lebih disadvantage ya. Secara kultural bahasa kita lebih disadvantage, resources kita lebih disadvantage. Oleh karena itu, kita harus strategis. Dan strategis itu bisa di tingkat individu, bisa dikelola di tingkat institusi. Saya kira demikian dulu ini saya. Mungkin bisa ada waktu untuk diskusi 45 menit ya. Baik, terima kasih sekali Prof. Fedi untuk nasihat juga tipsnya. Saya buka ya secara formal sesi untuk tanya jawab. Silakan kalau dari peserta audiens ingin bertanya bisa raise hand, atau kalau misalnya merasa lebih nyaman untuk kemudian menulis dalam kata-kata di chat, silakan juga. Baik, saya lihat. Boleh saya? Ya, sebentar dulu Pak. Saya lihat satu tangan. Baik, Pak Murtado, silakan Bapak. Ya. Selamat pagi, Pak Fedi Haptis. Selamat pagi. Masih ingat kita waktu itu ketemu di Sydney. Pak Oh, Murtado, gitu ya? Saya dari Kemenak waktu itu, Kementerian Agama waktu. Oh ya, maaf, saya ini udah pikun. Saya sangat susah mengingat. Iya. Tapi sampean kelihatan lebih muda daripada waktu saya ketemu. Di sini. Oh ya, oke. Baik, tadi mungkin ya semuanya kan kemampuan publikasi atau menulis itu atau meneliti juga sesungguhnya kan ini terkait dengan jam terbang ya. Tentu kalau tadi Bang Fedi menyebut kebanyakan kita itu latar belakang masalahnya banyak, atau kemudian mapping konsep itu hanya sekedar menyebut ABC gitu. Ya, saya itu yang penasaran ini untuk tulisan-tulisan kelas dunia gitu ya, maksudnya cara masuk yang seksi itu seperti apa gitu? Apakah misalnya ketika kita ngangkat populisme Islam misalnya atau apa ya, itu kira-kira cara masuk yang menurut Bang Fedi ingin tawarkan kepada kita-kita ini, itu istilahnya apakah kita kantor penulis yang paling heboh hari ini misalnya gitu, atau gimana itu gitu loh. Itu gimana itu? Jadi kalau cara mendeskripsikan masalah terus kemudian kita hanya ingin mengeluarkan masalah, atau kemudian kita memetakan konsep kemudian positioning, mungkin itu sudah klasik misalnya gitu ya. Atau itu juga sebenarnya juga kalau kita kan pahamnya ya memetakan konsep berarti kita positioning di antara konsep itu kan gitu. Tetapi mungkin itu tidak terlalu seksi juga untuk tulisan kelas dunia gitu. Nah, itu kira-kira gimana itu Bang Fedi? Makasih. Itu aja. Iya, mungkin saya jawab. ya langsung dijawab saja mungkin Bapak supaya
kita tidak menumpuk dan akhirnya Oke, lupa. Terima kasih. Silakan, iya, Pak. dan saya juga jadi pelupa kalau banyak. Iya. Itu menarik sekali pertanyaannya. Saya mengetahui dan mengenal orang-orang ya di sepanjang karir saya yang memang sangat strategis sekali berpikirnya dan memang kebetulan kemampuannya oke gitu ya. Saya tahu dia akan mentargetkan orang yang kira-kira paling dikenal di suatu bidang dan itulah yang akan dia tantang. Dan kemudian dia mendapatkan perhatian dari situ. Ya. Itu sangat seksi. Tapi itu juga mengasumsikan bahwa ya kita bisa berdebat di tingkat yang seperti itu. Ya, kalau bisa oke-oke aja gitu menurut saya. Itu memang sesuatu strategi yang memang langsung menarik perhatian itu. Misalnya Anda menulis suatu artikel yang bilang Anderson's Imagine Community itu salah semua. Tapi with a sustained argument yang ada memang itu yang menulis itu siapa sih Radika siapa itu yang saya lupa namanya dan itu yang mendapatkan banyak perhatian gitu. Anderson juga menulis itu mengkritik Nairn dan mengkritik orang-orang sebelum dia itu karena ya dia mampu lah untuk berdebat di tingkat itu gitu ya. So if that's something you can do, saya nggak mengatakan bahwa itu sesuatu yang keliru. Tetapi yang lebih realistis untuk dilakukan adalah menemukan gap dalam suatu literatur. Ya, itu menemukan suatu gap dalam suatu literatur yang cukup penting. Ya, itu yang lebih realistis menurut saya. Jadi ya seperti saya kemukakan tadi ya, si A bilang B, si C bilang D, A, tapi mereka semua lupa tentang E. Ya, itu menurut saya sesuatu yang lebih realistis dan lebih easier to get away with. Ya. Jadi kalau saya sih usulnya adalah bahwa kita memahami suatu kelompok literatur di bidang tertentu secara cukup mendalam sehingga kita dalam melakukan penelitian kita dan kemudian menuliskannya itu bisa mengidentifikasi di mana memang ada kekurangan yang cukup orang lain belum lihat, kita doang yang lihat gitu. Nah itu seksi. Orang belum lihat itu gitu. Saya pertama lihat. Iya, seperti ya, Ya, jadi itu ini saya sih. Usul saya. To find something that orang lain belum mengartikulasikan dan kamu yang pertama yang mengartikulasikan suatu problematik baru di satu bidang literatur tertentu. Itu menurut saya lebih realistis daripada mencoba untuk menyerang orang-orang ya paling top gitu ya di satu bidang. Baik. Itu kira terjawab dengan baik, cukup itu jawab. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sudah banyak yang raise, tapi saya di sini mencoba sedikit adil berdasarkan waktu yang siapa duluan. Yang kedua, saya persilakan Pak Nawawi untuk bertanya. Silakan Pak Nawawi. Ya, terima kasih Pak Galuh. Salam kenal Pak Prof. Fedi. Saya Nawawi dari Pusat Riset Kependudukan BRIN. Pusat saya terkait dengan labor Pak Fedi dan saya banyak sekali baca buku tentang Pak Fedi. Saya juga sudah publish beberapa artikel di jurnal internasional. Hanya saja satu poin yang sampai saat ini saya belum terlalu bisa memahami terkait dengan level bahasa Inggris Pak Fedi. Terus terang, saya baca buku Pak Fedi tentang Workers and the State in the New Order Indonesia. Itu satu halaman itu saya butuh waktu yang sangat lama untuk bisa paham karena saya nilai bahasa Inggris Pak Prof Fedi ini sudah luar biasa begitu, istilahnya sudah high level sekali begitu. Dan saya juga sering baca tulisan-tulisan di jurnal Q1 itu bahasa Inggrisnya sudah luar biasa begitu.
Dan saya merefleksikan diri, saya nggak mungkin bisa untuk bisa mencapai pada level tersebut begitu. Nah, yang saya menjadi pertanyaan sebenarnya seperti apa ini Pak Fedi terkait dengan kemampuan bahasa Inggris kita ketika kita ingin berdebat dalam dunia artikel internasional seperti itu Pak Fedi. Apakah memang lebih concern terhadap substansi atau juga dua-duanya antara substansi dengan bahasa yang digunakan begitu? Karena terus terang kalau saya mempelajari gaya selingkungan tulisan berbagai jurnal terutama yang sangat reputasi, itu memang kemampuan bahasa Inggrisnya itu kalau kita bilang mungkin kalau IELTS ya harus 8,5 begitu atau mungkin 9 begitu Pak Fedi. Sementara saya misalnya IELTS saya cuma 6,5 begitu. Jadi susah untuk bisa menyeimbangi kualitas yang sangat tinggi tersebut Pak Fedi. Nah, ini seperti apa Pak Fedi sebenarnya terkait dengan ini? Terima kasih. Ya, yang utama pasti adalah substansi. Ya, tapi kalau substansi tidak didukung oleh bahasa yang memadai, substansinya itu tidak di-convey dengan baik dan orang nggak ngerti. Tapi kalau nggak ada substansinya, nggak ada yang untuk di-convey. Ya kan? Jadi begini ya, kadang-kadang saya menemukan artikel ilmiah ataupun proposal buat PhD gitu ya dari Indonesia gitu. Lalu saya berpikir ini kurangnya adalah bahasanya atau substansinya ya. Pertama-tama saya berpikir bahasa biasa ya gitu ya, karena I give the benefit of the doubt gitu ya. Tapi lama-lama kadang-kadang saya berpikir, oh orang ini sebetulnya belum bisa membereskan pikiran dia sendiri gitu loh. Jadi di sininya dia belum jelas gitu. Ditambah dengan bahasa yang nggak jelas, ya makin nggak jelas. Jadi yang pertama di sininya kita nih mesti jelas. Ya. Tapi jangan salah ya. Saya sering bilang sama mahasiswa, kalau Anda menunggu bahwa semua jelas di sini sebelum Anda menulis, Anda juga tidak akan pernah menulis. Karena proses menulis itu membantu kita menjelaskan apa yang ada di sini. Oke? Jadi substansi paling penting, udah pasti itu. Tidak ada substansi, tidak ada yang mau disampaikan. Ya. Tapi memang bahasa itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita abaikan sebagai we cannot wish it away as a problem. Ya. Itu bisa ditangani secara individu, bisa ditangani secara institusi, tapi menurut saya sih harus ditangani secara sama-sama gitu, karena persoalannya kalau banyak individu mengalami hal yang sama, berarti itu kan masalah institusional. Ya, jadi harus ditangani secara institusional gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda merasa bahwa Inggris Anda 6,5 atau 7 dan jurnal yang Anda cita-citakan untuk Anda capai itu memerlukan 8, ya jangan dululah ke situ gitu. It's not realistic. Ya kan? Kalau misalnya Anda 6,5 atau 7 lalu dibantu oleh institusi bisa sampai 7,5, ya itu ya mungkin itu yang Anda tuju gitu. Ya. Tapi menurut saya sih ya, karena saya percaya pada proses, saya percaya pada kemampuan kita untuk belajar dari pengalaman. Kalau kita mulai, ada beberapa teman-teman saya di dulu-dulu itu ya, pertama dia orangnya berbahasa Inggris, dan kedua memang sangat pintar. Langsung dia menujunya kepada bukan hanya Q1 tapi paling tinggi Q1 gitu, yang paling tingginya gitu. Ya. Oke, dia bisa, but not everybody can do that gitu. Apalagi kalau kita punya disadvantage bahasa kan. Ya. Jadi mungkin kita mesti berpikir secara proses. Jadi kita milih Q1 tapi jangan yang tinggi-tinggi banget dulu lah gitu. Nah, udah nyampe di situ, kita kan udah belajar tuh. Nah, baru di artikel kedua nanti kita tuju yang lebih tinggi lagi. Lalu artikel ketiga yang lebih tinggi lagi. Jadi
if you start with something yang Q1 rendah atau Q2 tinggi gitu ya, bukan berarti Anda akan bercokol di situ terus kan. Ya, ini suatu proses panjang di mana Anda itu kalau memang berhasil dan persisten dan juga didukung oleh institusi, ya mungkin itu akan meningkat terus itu kemampuan Anda untuk menuju jurnal-jurnal yang lebih tinggi. Jadi memang ini ya, kita memang kadang-kadang kita mesti sadar kemampuan diri dan lain sebagainya, dan nggak ada salahnya itu menurut saya sih. Ya, kita menurut saya sih harus ada target, tapi juga kita harus realistis gitu. Ya, jadi mulai aja kepada yang realistis, ini kita masuk sini, lalu kalau itu udah masuk, ya kita coba yang lebih tinggi lagi, dan pengalaman dalam proses itu biasanya akan membuat kita lebih mampu untuk mencapai target yang lebih tinggi terus. Ya, kira-kira gitu ya Pak. Ya. Baik Pak Nawawi, ada tanggapan mungkin? Ya, terima kasih sekali atas tipsnya Pak Ferdi. Terima kasih, sudah jelas. Baik, terima kasih. Ini sekarang kita beralih ke message yang ada di chat box ya. Ini dari Kang Wahyudi Akmaliyah, yang kebetulan menjadi peneliti di PMB BRIN dan juga sekarang jadi student S3 di NUS Singapura. Jadi pertanyaannya terkait dengan bahwa beliau menyampaikan, Kang Wahyudi mau ngomong langsung atau mau saya bacakan? Atau saya bacakan saja. Baik, di tengah kondisi yang terkait dengan ketidakuntungan kondisi layanan proofread ya di lembaga riset, mungkin termasuk BRIN dan banyak universitas di Indonesia, apakah ada strategi untuk melakukan solusi semacam ini? Jadi apakah misalnya dengan melakukan kolaborasi bersama dengan para scholars di internasional yang memiliki kemampuan Inggris baik, tapi bagi beliau itu tidak jangka panjang. Bagaimana saran Prof. Ferdi terkait dengan isu ini, Prof? Menurut saya kita jangan mengandalkan itu, karena saya mengetahui banget bahwa rekan-rekan saya itu nggak bakal ada waktu gitu. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang baik hati, tapi dia tidak akan melakukannya secara sistematis atau terus-menerus gitu ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita andalkan. Bantuan luar negeri dalam hal itu, ya kita mesti realistis juga dalam ekspektasi kita. Kalau kita mengajak orang untuk membaca artikel kita gitu, memberikan komentar, itu biasa di kalangan ilmuwan juga gitu ya. Mungkin dia juga ada teman-teman saya yang sangat terhadap bahasa, lalu dia nanti akan mengoreksi bahasa gitu. Tapi terus-menerus itu nggak mungkin. Ya. Saya berpikir bahwa itu cuma suplementer sifatnya. Ya, yang penting adalah bahwa di dalam institusi itu harus menyediakan dana, resources, manusia, keahlian untuk membantu staf dalam hal itu. Menurut saya nggak bisa enggak. Dan apakah itu mungkin di dalam konteks BRIN sekarang ini dan sebagainya, yaitu tergantung Pak Najib tentunya. Bagaimana itu? Mungkin atau enggak itu, Bung Najib? Kita sedang berupaya. Ya, oke. Dan ini nggak bisa ini ya, artinya kita juga harus hati-hati ya. Bukan berarti orang bisa bahasa Inggris dia bisa menulis jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris gitu loh. Kedua, dia bisa nulis dalam jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris, belum tentu dia ngerti ilmu sosial. Jadi orang-orang yang kita pilih dan sebagainya untuk mengambil posisi seperti ini juga penting gitu ya. Nanti dia bisa salah interpretasi terhadap apa yang kita maksud, lalu menjadi makin tidak jelas. Tapi biar bagaimanapun itu, karena ini bukan masalah individu. Ya, kalau masalah individu ya individu tuh nyari orang untuk bantu dia gitu. Kalau banyak individu dalam satu institusi mempunyai masalah yang sama dan itu menjadi hambatan buat institusi mencapai tujuan-tujuannya, itu kan masalah institusi. Jadi harus ditangani secara institusional. Mengandalkan luar negeri menurut saya dalam hal ini nggak realistis. Ya, mungkin kadang-kadang you menemukan orang baik, punya waktu untuk itu, tapi kemungkinan besar orang hanya akan mau ya memberi beberapa komentar terhadap tulisan-tulisannya, tapi diminta mengedit bahasa itu memerlukan waktu berjam-jam dan orang itu biasanya nggak akan punya waktu untuk itu.
Baik, ini mungkin izin Prof. Fedi karena waktu juga kita masih setengah jam, tapi siapa tahu masih ada banyak penanya. Saya izinkan kumpulkan 3 orang terlebih dahulu, nanti kalau misalnya ada yang kelupaan saya ingatkan kembali pertanyaannya apa. Tapi saya harapkan dari 3 penanya berikutnya, Pak Imam, Bu Farida, dan Pak Rusli bisa secara singkat, lugas, maupun mungkin hanya 1 pertanyaan untuk diajukan. Boleh gitu ya Prof. Fedi? Tampung Ya. dulu tiga Oke, orang. oke. Baik, Kamu dari ingetin ya kalau saya lupa. ya siap, nanti saya ingatkan. Semoga saya pun nggak lupa. Baik, silakan Pak Imam dulu, mungkin bisa disampaikan secara singkat dan lugas. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kameranya susah ini di setting. Selamat perkenalan, terima kasih Pak Fedi Hadis, Profesor Fedi Hadis, dan Mas Galuh di BRIN. Ini Pak Prof. Fedi, terkait actual tadi, ini satu topik yang menarik karena biasanya kita ini kan memperlakukan terutama orang bule, profesor di luar negeri dengan kampus yang ternama itu kan secara otomatis ya, secara otomatis menjadi tidak hierarkis gitu ya. Maksudnya hierarkinya terbangun sehingga tidak equal gitu. Terutama kalau sudah di medan kerjasama, mengambil data, kemudian membahas satu topik gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, equal ketika secara hierarkis itu sudah terbangun, bagaimana memahami equal dan mempraktikannya di lapangan itu, Pak Prof. Fedi. Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya, Prof. Kemudian Bu Farida, silakan. Ya, Silakan Bu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Prof. Fedi, ini ada isu seputar metode kuanti-kuali. Ada yang mengatakan bahwa ada ini kalau kuanti masuk ke jurnal ini, kalau kuali masuk ke jurnal ini. Apakah benar isu itu? Jadi dia memilih-milih metode. Berikutnya ada satu metode penelitian kasus ya, kecil aja misalnya suku Baduy misalnya, tapi dia berhasil masuk ke jurnal internasional. Pertanyaannya, gimana sih kiatnya memasukkan cuma kasus kecil saja tapi bisa masuk gitu ke jurnal internasional? Bagaimana kiat-kiatnya? Yang terakhir, yang ketiga, tadi Prof. Fedi menjelaskan bahwa banyak jurnal-jurnal ditolak karena bermacam-macam ragam. Satu misalnya tujuannya tidak jelas, kemudian misalnya teori-teorinya tidak cuma nulis aja, tidak dirangkai, atau misalnya pokok bahasanya juga tidak jelas, atau mungkin tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak yang tadi, yang paling banyak ditemukan oleh Prof. Fedi dalam selama ini adalah kasus-kasus mana yang penolakannya karena kasus itu. Itu saja, Prof. Makasih. Baik, makasih. Saya sudah tampung tiga pertanyaan Ibu. Pak Rusli, Pak Rusli, silakan Pak Rusli. Ya, makasih Mas Galuh. Saya ulangi lagi Pak, itu pertanyaannya. Makasih Mas Galuh. Udah kedengeran ya? Silakan, kedengeran. Sebenarnya pertanyaan saya udah dijawab oleh Mas Fedi, tapi ada lanjutannya tadi berkaitan dengan dukungan kelembagaan itu tadi, Mas Fedi. Ada nggak sih contoh atau model di negara mana gitu Mas Fedi yang dukungan kelembagaan itu ada dan nyata gitu ya, sehingga upaya untuk menghasilkan target-target lembaga itu kemudian tercapai. Itu kalau Mas Fedi ada tahu, dan itu akan menjadi acuan yang bagus buat kami gitu ya di BRIN. Makasih Mas Fedi. Baik, terima kasih banyak. Saya ulangi ya, kemudian 4 pertanyaan disampaikan, 4 pertanyaan terkait individu, 1 pertanyaan kelembagaan. Jadi dari yang terakhir kelembagaan, contohnya ada tidak di luar sebagai benchmark tadi Pak Rusli. Adapun 4 pertanyaan individu terkait dengan aspek equality tadi Pak. Seperti apa kita perlu membangun yang lebih equal karena kita tadi ada mental inlander yang mungkin masih melekat. Kemudian juga secara bagaimana kasus kecil, ini definisinya cukup beragam ya. Apa yang maksud dengan kasus kecil itu bisa masuk ke jurnal yang internasional. Yang berikutnya adalah apa sih aspek yang sebenarnya paling signifikan, yang paling mencolok, yang membuat di antara faktor-faktor atau aspek-aspek lainnya itu jurnal dari Indonesia atau penulis dari Indonesia itu ditolak. Seperti itu. Mungkin begitu ya Bu Farida. Satu lagi soalnya tentang kuanti dan kuali ya. Tapi itu sebagai pengantar saya pikir. Baik. Ntar kalau ada yang kelupaan ingetin saya ya. Iya. Oke, yang terakhir itu dulu soal apakah saya mengetahui ada kasus yang dibantu secara institusional. Saya pernah ikut suatu proyek penelitian multinegara yang dibiayai terutama dari pihak Jepang. Jadi banyak penelitinya itu berbasis Jepang, ya.
dan kemudian tulisannya itu di dalam bahasa Inggris. Saya mengetahui bahwa setidaknya dalam kasus itu secara institusional memang lembaga tersebut membantu staf-staf Jepangnya itu dalam hal bahasa. Ya, jadi mereka mencarikan copy editor sebelum dikasih. Kebetulan saya editor dari penelitian tersebut, gitu. Jadi sebelum ke saya itu udah dikasih ke copy editor supaya saya ngerti. Kalau nggak mungkin saya saya nggak ngerti tulisan ininya makna tulisannya. Tapi yang saya ketahui itu pernah terjadi di Jepang, yang saya ketahui, dan kalau tidak salah juga yang pernah saya alami itu di Korea. Jadi negara-negara memang yang relatif kaya sih memang. Tapi you lihat itu sekarang mereka itu ya apa namanya keterlibatannya di dalam khasanah ilmiah internasional ya cukup baik gitu ya. Karena memang ada dukungan institusional ini. Ya kita tahu kan nih kadang-kadang kita ke Jepang itu orang-orang ngomongnya ya Inggrisnya belepotan dari kita kan. Tapi ya dibantu secara institusional. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua institusi Jepang melakukan itu ya. Saya berdasarkan pengalaman sempit saya ya, tapi yang saya ketahui itu ada pernah di Jepang dan ada di Korea. Ya, oke. Lalu kuantitatif sama kualitatif. Begini, sebagian besar jurnal itu yang saya ketahui itu bisa mengakomodasi lebih daripada satu metodologi penelitian. Ya. Namun memang ada jurnal-jurnal yang sekali lagi kalau kita pelajari, misalnya terbitan-terbitannya 2 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa dia condong kepada metodologi-metodologi kuantitatif. Jadi kemungkinan kalau kita mengajukan suatu artikel yang mengabaikan metodologi seperti itu, kemungkinan kita diterimanya relatif lebih kecil. Itu soal kalkulasi aja, Bu. Bukan berarti kemudian dia tidak akan menerima semua artikel yang kualitatif gitu. Tapi kita berkalkulasi aja. Kalau 70% artikel dia adalah kuantitatif, itu udah pasti kan kita punya kans 30%. Itu kalau bagus. Ya kan? Jadi kita mesti, sekali lagi kita memang harus homework. Baca jurnal-jurnal itu, menurut saya at least 2 years belakang, kira-kira dia punya kecondongannya seperti apa gitu. Ibu, ya itu ya. Soal apa namanya itu tulisan kecil tentang Baduy itu bisa terbit di jurnal. Saya tentu nggak mengetahui ya artikelnya yang mana dan terbitnya di jurnal apa gitu ya. Tapi bisa aja memang ya. Pertama bisa aja jurnalnya. Saya nggak tahu apakah tulisannya sangat empirical gitu. Mungkin jurnalnya juga punya kecenderungan untuk lebih empirical. Kalau di antropologi misalnya dia mementingkan data-data etnografi misalnya. Ya. Tapi etnografi itu juga sebenarnya nggak bebas dari teori. Ya itu bahkan teori-teori etnografi itu sangat berkembang gitu ya. Tapi kalau artikelnya itu bagus dan kalau jurnal yang tempat dia terbit itu bagus, ya saya kan nggak tahu ya. Kemungkinan adalah kasus Baduy yang kecil itu, yang Anda bilang kecil itu, bisa dijadikan kasus untuk memahami suatu persoalan yang lebih besar, yaitu misalnya tentang masyarakat terpencil dan modernisasi. Ya, kan itu kan tema yang lebih besar. Masyarakat terpencil dan modernisasi, studi kasus Baduy. Itu kan menarik gitu ya, kepada bisa menarik kepada area studies journal gitu ya. Mungkin juga kepada interdisciplinary journal gitu ya. Ya, jadi karena saya nggak tahu kasusnya, tapi kalau asumsinya bahwa artikelnya bagus, jurnalnya bagus, kemungkinan dia bisa memakai studi kasus Baduy itu untuk menangani problematika yang lebih luas. Jadi bahwa kita punya studi kasus yang narrow bukan berarti bahwa signifikansi dari kasus kita itu narrow.
kita bisa menulis tentang suatu neighborhood di Istanbul yang ada ini orang menulis tentang itu, dan jadi buku yang sangat terkenal tentang Islam dan modernisasi di Turki. It's about one neighborhood in Istanbul. Secara etnografi. Gitu ya. Tapi kemudian itu di narasinya, di frame-nya ya, sebagai sesuatu tentang Islam, modernisasi, kapitalisme, dan negara. Bagaimana terrefleksi di tingkat perubahan-perubahan di tingkat neighborhood. Nah, itu kan bisa menarik gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan Ibu ini yang saya kelupaan nggak ya? Udah semua pertanyaan Ibu ini. Ini kan tadi Prof. Fedi menyampaikan ada beberapa hal yang membuat tulisan orang biasa ditolak. Apa yang paling menonjol untuk ditolak? Yang paling menonjol adalah nggak jelas maunya apa. Itu yang paling menonjol. Nggak jelas maunya apa. Jadi argumennya nggak jelas, kontribusinya apa nggak jelas, gitu. Itu yang paling umum. Baik. Ada satu lagi terkait dengan equality, Prof, yang ditanyakan tadi. Bagaimana kita bisa membangun hal relasi itu? Kalau saya ini menurut saya gini, ada BRIN ya, ada Bung Najib. Menurut saya pola-pola praktek baru itu harus dimulai dari sekarang gitu. Jadi misalnya BRIN itu melakukan penelitian dengan universitas di Belanda atau di Amerika atau segala macam gitu. Jangan mau cuma jadi pengumpul data. Menurut saya sih ya, saya nggak tahu ya. Ini mungkin pengalaman saya aja yang terbatas. Tapi kadang-kadang saya penelitian lapangan gitu ya. Lalu asisten-asisten saya bilang, loh Bapak udah profesor kok masih penelitian lapangan gitu. Loh, memang kerjaan saya mesti penelitian dong gitu. Masa saya cuma di kantor terus kalian yang penelitian gitu. Nah, di situ menurut saya salah satu cara untuk membangun equality tersebut gitu loh. Sama-sama ke lapangan. Sama-sama ngumpulin data, sama-sama ngomongin tentang ini perspektifnya macam apa yang kita akan gunakan untuk kemudian menulis dan menerbitkan suatu artikel gitu. Jadi dari awal gitu. Ya, dari awal dari konseptualisasi suatu proyek penelitian harus terlibat gitu. Dan bukan hanya terlibat sebagai tukang gitu. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang juga ada teman-teman yang jadi tukang dalam arti dia nanti kalau bukan mengumpul data, dia yang bikinin tabel gitu. Lalu nama dia nanti ada di situ, dia senang gitu ya. Tapi kan itu hubungan eksploitatif gitu. Ya, si penulis utama masih tetap aja si bule itu. Dan akan karena berdasarkan perspektif dia yang dikenal orang dan sebagainya, akan dianggap tulisan dia bukan tulisan Anda. Gitu. Orang asumsinya Anda jadi tukangnya gitu. Ya, jadi menurut saya itu pola praktek memang baru memang harus dibangun dari sekarang, di mana suatu penelitian itu dari awal konseptualisasi sampai kepada pelaksanaannya sampai dengan penulisannya itu dilakukan secara bersama-sama. Bukannya kita menjadi kontraktor dari orang asing gitu. Itu nggak terlalu nasionalistis ya. Iya. Ya. Baik, tapi intinya juga membangun kapasitas di lokal tingkat nasional juga ya Prof ya. Tidak bisa serta-merta kita nuntut equal tapi kita pun nggak terbangun secara kapasitas. Betul. Jadi begini, memang orang-orang bule itu bisa mengatakan, ada kapasitasnya kurang, gimana saya mau ini equal. Tapi bagaimana mau equal kalau nggak ada pengalaman untuk untuk yang memungkinkan perkembangan tersebut. Kalau jadi tukang terus kan nggak akan berkembang gitu kan. Jadi memang kapasitas itu dibangun lewat praktek penelitian tersebut dan lewat praktek penulisan tersebut. Nggak turun dari langit gitu kan. Jadi you mau training 100 kali, ya itu gunanya mungkin nggak sebesar
betul-betul melakukannya gitu loh. Ya, training 100 kali itu gunanya nggak sehebat kalau kita betul-betul terjun dan melakukannya sendiri gitu. Kebetulan ini kalau saya boleh berefleksi gitu ya, kebetulan di masa saya masih relatif lebih muda, saya berkolaborasi dengan bule-bule yang mungkin saya cukup beruntung dalam hal ini, tidak mempunyai pandangan orientalis gitu. Jadi saya dianggap biasa sama aja gitu loh. Saya bukannya penyimpan rahasia budaya yang tidak bisa ditangkap oleh dia, ya bukan itu gitu. Dan oleh karena itu saya dituntut untuk mempunyai kapasitas untuk merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, dan menulis hasil penelitian sama dengan dia gitu. Walaupun dia lebih senior dari saya. Ya. Kadang-kadang itu ya orientalisme itu di mana mereka itu, oh iya ya kalian kan, it's very patronizing menurut saya. Ya, jadi seakan-akan you punya akses kepada sejumlah pengetahuan yang orang asing tidak akan bisa mengerti segala macam. Tapi itu kemudian dipakai untuk mengkotakkan kalian di suatu tempat di mana kalian always marginal. Ya. Karena tidak dilibatkan where the game is really played gitu loh. Yaitu di dalam konteks kita memang merencanakan proyek-proyek penelitian yang kecil maupun besar gitu ya sebagai equal. Jadi saya kadang-kadang itu sangat curiga dengan orang-orang yang sepertinya sepertinya sensitivitas budayanya sangat tinggi, kadang-kadang terlalu tinggi menurut saya gitu. Karena kemudian dipakai untuk membuat kita senang memainkan peran sebagai inlander itu. Baik, ini Prof ada 2 pertanyaan terakhir nih mungkin karena waktu juga yang ada di chat box. Yang pertama dari Ibu Tung, beliau ingin menanyakan mana yang lebih baik, apakah berfokus pada artikel jurnal atau berfokus pada membuat workshop kolaborasi dengan penulis luar untuk membuat edited volume. Oke. Nah, itu pertanyaan. Kalau 20 tahun yang lalu, saya akan bilang yang terakhir. Edited volume. 20 tahun yang lalu, karena at that time, tahun 90-an gitu, ada edited volumes yang sangat berpengaruh di bidang studi Asia. Ya, misalnya New Rich, itu ya, seri New Rich dari Asia Research Center-nya Richard Robinson dan sebagainya itu. Itu kan sangat berpengaruh dalam perdebatan tentang kapitalisme di Asia gitu ya. Tetapi kalau sekarang saya akan bilang bahwa cara yang paling jitu adalah ya special issue of a journal yang kemudian dikembangkan menjadi edited volume. Tapi itu udah harus ada negosiasi dengan jurnalnya bahwa itu kemudian diperbolehkan. Jadi kan artikel jurnal itu kan paling ada berapa, gitu kan? Nah itu yang pertama menjadi hasil. Dan itu kemungkinan dapat citation segala macam lebih tinggi daripada buku edited book sekarang. Edited book sekarang jarang dapat citation yang sangat tinggi. Ya. Tapi kemudian bisa itu menjadi dasar buat satu buku yang lebih. Mana ada orang-orang lain diundang untuk menambah artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal itu. Biasanya harus ada lag sih. Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun sebelum bukunya keluar setelah jurnal. Dan itu harus direncanakan secara sangat rapi gitu ya. Supaya nggak kadaluarsa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu yang menurut saya yang paling afdol. Tapi kalau harus milih antara duanya, saya cenderung special issue of a journal. Tapi itu juga susah karena kalau kita pilih jurnal ya yang bagus, dia punya rencana 2-3 tahun ke depan biasanya.
Dan dia itu mungkin hanya akan menyediakan special issue 1 setiap tahun. Kebetulan dulu beberapa tahun yang lalu saya jadi editor khusus, pernah baru ya in the last 4 years or so, 5 years ya. Lebih ya, saya udah tua sih. Journal Contemporary Asia pernah, International Political Science Review. Nah, ya kayak ini 2 terakhir deh saya jadi editor jurnal special issue. Nah, itu apa namanya? Waktu itu kita dapat pressure gitu, bagaimana supaya bisa cepat terbit gitu loh. Ya, karena kita nggak mau juga nunggu bertahun-tahun kan gitu ya. Nah, itu yang harus negosiasi dengan jurnal gitu loh. Kira-kira dia punya pembukaan kapan gitu loh. Misalnya sekarang nih 2023, kita mau bikin workshop 2024, ada nggak dia tempat di 2025? Kalau dia bilang dia ada di 2027, ya kita mungkin cari jurnal lain. Gitu. Ya, kira-kira gitu, cukup jelas. Cukup jelas sih, Prof. Ya, memang. Mungkin ini pertanyaan paling terakhir nih. Mungkin sedikit singkat aja, Prof. Tanggapannya. Mohon maaf. Dari Bu Trina Fizanti, beliau menanyakan bagaimana praktik pada tingkat individu yang sangat penting untuk bisa meleverage kemampuan publikasi internasional. Sorry, saya kurang dengar tadi. Oh ya, ini bagaimana praktek pada tingkat individu atau tips di tingkat individu untuk bisa meleverage kemampuan publikasi internasional. Oh, di tingkat individu ya? Iya. Begini, Bu ya, kalau menurut saya sih ya, dan ini juga suatu refleksi terhadap pengalaman saya secara pribadi ya. Pertama itu memang secara individu ya kita memang harus what we do as individuals itu ya rajin, mengembangkan sikap kritis, ya membaca, melatih menulis dan berdebat, itu sangat penting. Ya. Tapi menurut saya ini juga berefleksi terhadap pengalaman saya, ya terutama di tingkat-tingkat awal. Kalau bisa melaksanakannya dengan suatu komunitas, walaupun komunitas kecil, ya di tengah-tengah satu komunitas kecil gitu, itu kegunaannya bisa berlipat ganda daripada kalau mengerjakan semuanya sendiri. Itu sesuatu yang sekali lagi mungkin perlu bantuan institusional gitu loh. Bagaimana itu orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap satu isu secara bersama itu mungkin udah ada ya di dalam klaster-klaster Anda itu ya. Itu betul-betul jadi satu komunitas, bukan hanya jadi satu formalitas. Suatu komunitas, bukan formalitas gitu ya. Di mana orang-orang itu memang bertukar pikiran, di mana orang bisa bersikap kritis terhadap satu sama lain secara respectful dan secara produktif gitu ya. Karena there is just so much that artinya we can achieve a lot as individuals, ya. But what we can achieve as individuals, I think itu bisa multiplied kalau kita di tengah-tengah suatu komunitas ilmiah yang kondusif. Dan itu kira-kira yang itu Bung Najib yang harus disediakan gitu loh, sikap komunitas yang kondusif untuk individu berkembang di tengah suatu komunitas. Baik, terima kasih. Mungkin karena waktu kita tinggal secara kotor tinggal 5 menit, mungkin sebelum saya akhiri sesi ini dari Prof. Najib ingin sedikit menanggapi atau memberikan semacam beberapa hal untuk disampaikan, Prof. Karena dari tadi kita bahas kelembagaan dan tadi nama Pak Najib juga dimunculkan beberapa kali. Silakan Pak Najib. Ya, terima kasih Bang Fedi, Mas Galuh. Saya kira saya banyak mencatat tadi yang disampaikan Pak Fedi tadi. Yang satu yang terkait dengan institusi tadi memang kita berusaha untuk gitu ya secara institusi skema yang diberikan BRIN baru dengan mengundang fellow-fellow dari luar untuk kemudian nanti bersama-sama dengan kita
menulis dan juga melakukan research dan sebagainya. Dan itu yang saya kira dulu-dulu kita belum memiliki karena mungkin tidak ada pendanaan kayak gitu. Kalau sekarang kan jumlahnya mungkin sangat banyak, bisa kita undang ke Indonesia, kemudian melakukan riset bareng dan melakukan publikasi bersama kayak gitu. Kalau yang terkait dengan editing bahasa, saya juga merasa saya sangat setuju ya. Memang ada beberapa itu yang tadi yang disampaikan Pak Fedi tadi, kita jangan terlalu memiliki yang realistis itu ya. Memang kita harus membantu seperti yang dilakukan di Jepang dan Korea kayak gitu ya, yang tadi disebut Pak Fedi tadi, bukan kemudian mengandalkan bantuan orang asing untuk kemudian mengedit, kemudian memperbaiki naskah kita dan sebagainya kayak gitu. Yang ini yang belum banyak dilakukan oleh BRIN kayak gitu ya. Dan nanti mungkin kita kembali usulkan gitu ya kepada Pak Handoko, Pak dengan yang lainnya, untuk bahwa perlu ada mekanisme khusus yang terkait dengan ini. Tapi persoalannya kemarin itu kita coba apakah kemudian semua yang mengajukan naskah itu katakanlah kemudian kita bantu edit. Misalnya kalau umpamanya di IPSA ada 500 kayak gitu. Naskah mana yang kemudian kita prioritaskan, naskah mana yang perlu untuk kita bantu edit dan sebagainya kayak gitu kan. Terus pada level mana kemudian kita akan bantu kayak gitu ya. Kalau umpamanya masih pada draft awal semuanya kayak gitu, itu kan kemudian itu yang perlu untuk strategik kayak gitu ya, untuk yang bisa kita lakukan ya gitu. Kemarin sempat kita pikirkan katakanlah 15 yang kita sebut sebagai model temuan katakanlah laporan penelitian yang terbaik kayak gitu ya, untuk kemudian kita bantu editing kayak gitu, untuk kita bantu katakanlah proofreading, bukan kemudian kita misalnya di sini ada 19 tim ini Pak Fedi, tetapi ada tim yang lain yang jumlahnya 93 dan 91 kayak gitu. Saya masih belum bisa membayangkan untuk katakanlah semuanya kayak gitu, karena itu mungkin pilihannya itu adalah agak selektif kayak gitu. Kalau umpamanya mana katakanlah kalau 20 kayak gitu ya, atau 15 yang terbaik, baru kemudian kita akan mungkin fasilitasi dengan apa yang tadi diusulkan sifatnya institusional kayak gitu. Jadi itu mungkin ya yang terkait dengan institusi, dan nanti Bu Tina ini sebetulnya sudah mencoba untuk mengalokasikan anggaran tentang itu, tapi pilihannya ya itu tadi, mungkin tidak bisa semuanya kayak gitu. Hal yang lain saya kira banyak hal ya tadi, termasuk mulai dari yang berangkat yang dasar itu tadi, seperti bagaimana membuat argumen, mengirim artikel ke jurnal mana, kemudian tentang kekayaan data kita dan bagaimana kemudian kita menampilkannya. Itu hal-hal basic, tapi memang betul Pak Fedi, ini yang perlu diulang-ulang dan disampaikan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian dipraktekkan ya gitu. Jadi itu yang kalau umpamanya kita mendengarkan tadi Pak Fedi menyebutkan 5.000 kali kita mendapatkan training dan sebagainya, tapi kalau umpamanya kita tidak melatih dan sebagainya, itu juga tidak jalan. Tadi juga Pak Fedi menyebutkan ya pikiran kita macam-macam, masih mungkin belum terbentuk, tapi kalau kita menulis itu adalah bagaimana mengkonkretkan dan mensistematiskan yang ada di pikiran kita. Jadi memang harus diterjemahkan dalam tulisan yang ada di pikiran, dan kemudian baru kemudian kita melangkah kepada yang lainnya kayak gitu. Saya tentu saja banyak berterima kasih dan banyak catatan ya gitu. Nanti mungkin kita izin untuk di-share ya videonya ini. Kan nggak banyak yang off the record, saya kira nggak ada ya Pak Fedi ya. Nggak ada. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Najib, karena waktu pula yang harus memisahkan kita, dan mungkin karena waktu juga saya nggak akan mengasih berapa kesimpulannya karena sudah disimpulkan sendiri tadi oleh Pak Najib ya. Jadi mohon maaf tidak ada take away message, meskipun kita bulan puasa yang suka take away ya, karena belum waktu buka. Baik, saya serahkan kembali screen-nya ke Mbak Butina Tukang Yoga, tapi kita berikan aplaus sebesar-besarnya kepada Prof. Fedi. Terima kasih banyak Prof. Fedi atas segala macam ilmu dan sharing-nya. Terima kasih Prof. Fedi. Sama-sama. Maaf ya, saya harus begini, ada rapat lagi. Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mari. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira sesi pagi ini sudah selesai. Terima kasih Mas Galuh yang sudah memandu tadi sesi diskusi. Sekali lagi untuk 19 tim, nanti kita akan ketemu lagi jam 1